A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ahibai at-talabah, aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, belajar bersama tentang qawaid lugha al-arabiyyah, tata bahasa Arab atau yang dikenal dengan nahwu, ya. Seperti yang antum ketahui bersama bahwa kita telah beberapa kali belajar bersama, salah satunya berkenaan dengan nahwu, mabni, mu'rab, serta aksamul kalimah. Masih ingat aksamul kalimah, auladi, ada berapa? Atau aksamul kalimah, kalimah itu apa dalam bahasa Indonesia? Ya, kemarin aksamul kalimah ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kita sekarang masuk pada bagian yang ketiga, yaitu huruf, ya, bagian ketiga, huruf. Yang bagian pertama isim, kita sudah tahu definisi isim, ya, tanda-tanda isim. Bahkan kita sudah bisa mengidentifikasi isim saat masuk pada apa? Susunan dan struktur kalimat. Fi'il juga kita sudah ketahui definisi fi'il, tanda-tanda fi'il, dan kita juga sudah mengetahui mana fi'il, mana yang bukan fi'il dalam pertemuan yang lalu. Maka sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga dari kalimat itu adalah al-harfu. Ya, al-harfu jamaknya al-huruf, bahasa Arabnya, ya. Al-harfu jamaknya al-huruf. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah huruf. Ya. Al-huruf adalah huruf. Jadi huruf kalau bahasa Indonesia itu mengambil dari bahasa Arab. Jadi al-huruf. Ya. Ya. Al-harfu ini bagian ketiga dari kalimah. Kalimah itu apa sih? Dalam bahasa Indonesia masih ingat? Al-kalimah jamaknya al-kalimat. Apa bahasa Indonesia? Kata. Ya. Bahasa Arab hanya mengenal 3 kata, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Sekarang kita masuk pada huruf. Mungkin mulai kecil kita pernah dengar namanya huruf hijaiyah. Apa huruf hijaiyah? Isinya adalah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Itu huruf hijaiyah. Kalau bahasa Indonesia kita mengenal alfabet, ya. Alfabet apa? A, B, C, D, E. Nah, huruf dan atau alfabet ini adalah bagian terkecil. Kalau huruf ini nanti digabung-gabung menjadi satu kesatuan yang punya arti, itu namanya kata. Ya, al-isim, al-kalimah, bukan isim. Jadi ketika huruf itu digabung dan mempunyai arti, sehingga mempunyai arti, maka dia dalam bahasa Arab disebut kalimah, atau bahasa Indonesia disebut kata. Kalimah ini nanti ada 3. Isim, fi'il, dan huruf itu sendiri. Tapi huruf yang dimaksud dalam pembahasan nahwu bukan huruf alfabet seperti ini. Huruf itu apa? Ya, kita lanjut. Apa sih huruf yang dipelajari dalam ilmu nahwu atau yang digunakan pada istilah nahwu? Al-harfu fistilahi ahlin nuhah. Ya. Huruf menurut istilah pakar nahwu adalah kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Apa? Kata yang mempunyai arti ketika bersama kata lain. Itu huruf. Kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Kalau kita lihat bahasa Indonesia, kata yang mempunyai arti ketika bersama kata lain. Itu huruf. Ya. Contoh, misal, al-misal, huruf itu apa? Min, ila, fi, summa. Kalau kita rangkai dalam sebuah jumlah, susunan, struktur kalimat, contoh adalah akhruju minal fasli. Saya keluar dari kelas. Min itu ketika berdiri sendiri, seperti yang di atas itu min, maka dia tidak berarti dan tidak berfungsi apa-apa. Saat masuk pada bersanding pada kata yang lain, maka dia berfungsi. Untuk min mengejarkan akhruju minal fasli.
berfungsi dia menjadi amil juga akhirnya. Saya keluar dari kelas, thumma adhabu, kemudian saya pergi ilal masjid, ke masjid. Yang bertuliskan merah itu semuanya huruf. Contoh pada kalimat lain, pada jumlah lain, pada susunan lain, aqra'ul kutuba fil maktabah kulla yaum. Saya membaca buku di perpustakaan setiap hari. Fi juga kategori huruf. Huruf itu mencakup apa saja? Cakupan huruf banyak, huruf itu sangat banyak. Tapi kalau dalam tulisan, karya tulis ya, tidak sebanyak isim. Yang dominan dalam sebuah tulisan itu isim. Setelah itu fi'il, baru huruf ya. Huruf itu mencakup apa saja? Min amsilatil huruf ya. Contoh-contoh huruf adalah 1. Huruful jar. Ini dikenal dengan huruf jar. Dia mengejarkan, yang jatuh setelah huruf itu pasti majrur. Dan huruf jar ini juga termasuk salah satu tanda isim. Jadi kalau ada huruf jar setelahnya itu ada kata, itu pasti itu isim. Karena salah satu tanda isim adalah kubulu, menerima atau bisa dimasuki huruf jar. Apa saja huruf jar? Min, fi, ila, ala, an, bi, ka, li. Nanti saat masuk pada pembahasan huruf jar, kita akan berikan contoh masing-masing. Sekarang supaya tidak lama-lama, kita next saja ya. Selain huruf jar apa lagi? Cakupan huruf, huruful atof ya. Huruf atof apa saja? Wa, summa, fa, au, bal. Itu huruf atof. Lagi-lagi tidak saya jelaskan terlebih dahulu. Nanti ada saatnya ya. Oke, berikutnya apa? Hurufun nasab atau sering dikenal dengan amil nawasib ya. Huruf ini nanti bisa menasabkan fi'il mudhari. Contohnya apa? An, lan, idzan, kai, lam ta'lil, hatta, dan lain sebagainya. Artinya apa? Nanti kalau ada fi'il mudhari ya, di depannya ada an, maka fi'il mudhari itu harus dibaca nasab. Namanya hurufun nasab atau amil nawasib atau adawatun nawasib ya. Itu istilah-istilah dalam nahwu itu ya. Berikutnya apa? Huruful jazm atau amil jawazim atau adawatul jazimah. Ini nanti berbeda. Kalau tadi menasabkan, maka huruful jazmi ini menjazmkan fi'il mudhari. Apa saja? Lam, lamma, lam amr, la nahi ya. Selanjutnya apa lagi? Al hurufun nasikhah. Kalau hurufun nasab ya, huruful jazm itu masuk pada fi'il, maka al huruf an-nasikhah ini masuk pada isim. Biasanya masuk pada mubtada khobar atau dikenal dengan jumlah ismiyah. Jadi ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Mungkin antum sudah pernah mendengar atau bahkan mempelajari meski masih dasar. Maka huruf nasikhah ini nanti masuk pada jumlah ismiyah atau masuk pada mubtada khobar. Apa saja? Inna, anna, ka'anna, laita, dan la'alla ya. Ada lagi apa? Huruf nida wa minha. Apa? Huruf nida untuk memanggil. Apa? A, ya, ai, ayya, hayya. Ini huruf nida. Dan masih ada lagi misalnya huruf qasam misalnya. Masih ada huruf syarat ya. Syarat itu nanti ada isim syarat, ada huruf syarat, ada dibedakan. Nanti lagi kita saat masuk pada babnya kita akan jelaskan. Ya, setelah kita belajar huruf, sebelum masuk pada materi yang lain, maka kita refresh kembali ya, kita ngeback ke belakang apa saja yang sudah kita pelajari supaya tidak lupa. Kenapa ini saya harus ulang-ulangi? Karena ini dasar. Kalau ibaratnya itu bangunan, maka ini dasar, ini adalah pondasi. Pondasi itu harus sangat kuat ya. Kalau perlu ditanam yang dalam itu pondasi itu, batunya yang kuat supaya bangunan di atasnya kokoh dan bisa dibikin yang indah, kuat dan kokoh. Ilmu juga begitu. Nahwu ini pondasinya harus kuat, dasar-dasarnya harus kuat. Supaya apa? Bisa berkembang nanti. Kalau tidak, ya akan gampang roboh. Maka
saya ingatkan kembali. Nahwu itu apa, mengajarkan apa pada kita? Apa yang dipelajari pada ilmu nahwu adalah ahwalul kalimah inda dukhuliha fit tarkib. Keadaan kata saat masuk pada susunan. Ya. Ahwalul kalimah, keadaan kata itu bagaimana statusnya? Ya, di sini ada dua kategori. Ya, ada kalimah mabniyah. Apa itu kalimah mabniyah? Yang akhirnya tidak berubah, tetap. Ya, dulu kita pelajari hadza, hadhihi, huwa, huma, itu kalimah mabniyah. Yang kedua ya adalah al-kalimah al-mu'rabah atau dikenal dengan mu'rab. Apa itu mu'rab? Mu'rab itu yang huruf akhirnya bisa berubah-berubah, seperti Muhammadun bisa Muhammadan, bisa Muhammadin, tergantung jadi apa, tergantung ambil yang masuk di dalamnya. Ingat ya, ahwalul kalimah, kalimah itu ada mabni, ada mu'rab. Perlu saya ingatkan kembali aksamul kalimah. Ada berapa aksamul kalimah? Aksamul kalimah ada 3. Kata dalam bahasa Arab itu hanya ada 3. Apa? Al-ismu. Definisinya apa? Madalla ala makna. Kata yang menunjukkan suatu arti. Kata itu menunjukkan suatu arti tertentu. Karena hanya sekedar arti, maka ghairu muqtarin bi zaman, ya, tidak terikat dengan waktu. Kalau yang terikat dengan waktu itu bukan arti tapi suatu peristiwa. Apa? Al-fi'il madalla ala hadas. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu peristiwa. Karena peristiwa, maka tentu ada waktunya peristiwa itu. Kapan peristiwa terjadi, kan begitu. Kalau ini, misalnya mobil, ya udah, tidak ada. Kapan peristiwa mobil? Tidak ada. Mobil ya mobil, pulpen ya pulpen. Nah, itu isim. Sementara kalau peristiwa seperti makan, membuat, kalau membuat mobil, baru membuatnya itu kata kerja fi'il. Dia peristiwa. Kalau mobilnya itu isim. Ya. Apa? Al-fi'lu madalla ala hadas. Ya, fi'il adalah kata yang menunjukkan arti apa? Suatu peristiwa. Karena peristiwa, maka definisi berikutnya adalah muqtarin, biar kelihatan, muqtarin di zaman. Ya, bersama dengan waktu. Waktu itu ada 3. Waktu yang telah terjadi namanya madhi, waktu sekarang digunakan fi'il mudhari', waktu yang akan datang juga bisa kita gunakan fi'il mudhari' dan fi'il amr. Ya, kata yang ketiga atau kalimah yang ketiga, pembagian kalimah yang ketiga adalah al-harfu yang barusan kita jelaskan. Apa al-harfu? Madalla ala makna fi ghairiha. Kata yang mempunyai arti, menunjukkan arti tertentu, tapi setelah bergabung, bersandar pada kata yang lain. Ya. Oke. Kira-kira di antara 3 dari pembagian kalimat isim, fi'il, huruf itu keadaannya bagaimana? Ahwalul kalimah itu kategori mabni atau mu'rab. Isim itu kategori mabni atau mu'rab. Fi'il itu kategori mabni atau mu'rab. Huruf itu kategori mabni atau mu'rab. Ternyata isim itu 2 kategori. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Kalau isim itu mabni berarti tidak berubah. Kalau mu'rab berarti itu berubah. Fi'il juga ada 2 kategori. Ada mabni, ada mu'rab. Ya. Kalau mabni berarti dia tidak berubah. Kalau mu'rab nanti akhirnya berubah-ubah. Sementara kalau huruf selamanya mabni. Ingat, huruf selamanya mabni. Semoga materi yang sedikit ini bisa antum fahami dengan baik, ya. Yanfa, berkah, bisa menjadi pondasi yang kuat.